نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk senantiasa kita ucapkan ihsani bidina azani Allah wa iyyakum, melainkan banyak-banyak bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan fadilah yang Allah berikan ihsani bidina azani Allah wa iyyakum kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemampuan untuk kembali bertatap muka, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka talabul ilmi syar'i, mempelajari, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui sanibidina azani Allah wa iyyakum pada pertemuan sebelumnya bagaimana prinsip jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam menyikapi nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quranul Karim, juga yang tersebut di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ketahui bersama bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menerima, mengakui, mengimani setiap nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam As-Sunnah, diterima sepenuh hati sanibidina azani Allah wa iyyakum, tanpa ditolak baik secara halus atau terang-terangan, juga tanpa dirubah-rubah maknanya dari makna yang benar menuju makna yang batil,
dan semisalnya yang sanibidina azani Allah wa iyyakum dari pelanggaran dalam bab asma wa sifat. Kemudian dibawakan oleh penulis Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ucapan Al-Imam Ahmad juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang menjelaskan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama, khususnya dalam bab Asma'ullah Ta'ala wa Sifatuhu. Kemudian berikut ini sanibidina azani Allah wa iyyakum Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala akan mempertegas kepada kita semua kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjauhi segala tindakan-tindakan kebid'ahan, tindakan-tindakan yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qad umirna, dan sungguh kita semua selaku kaum muslimin telah diperintahkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Kita semua diperintahkan bi'tifai atharihim, untuk mengikuti asar mereka salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, wal ihtida'i bimanarihim, dan mengambil petunjuk yang mereka contohkan sanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang tentunya salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mereka tidaklah mengambil sebuah prinsip melainkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salafun salih sanibidina azani Allah wa iyyakum adalah pendahulu kita yang mendapatkan pujian secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai generasi terbaik. Allah Subhanahu wa taala memuji salafun salih dari kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in dalam banyak ayatnya. Di antaranya ayat yang masyhur yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan as-sabiqunal awwalun, para pendahulu yang masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan orang-orang ansar, langsung disebutkan dengan ta'yin oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para sahabat dari kalangan kaum muhajirin dan orang-orang ansar. Ya, disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala generasi para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan generasi sesudah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ridha atau balasan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala tegas diberikan kepada para sahabat. Adapun generasi sesudah mereka, para sahabat, akan mendapatkan balasan yang sama, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan satu syarat. Ya, syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka mendapatkan keridhaan yang sama yang didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in apabila mengikuti para sahabat bi ihsan,
dengan cara yang baik. Isani bedina azani Allahu wa iyyakum. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat secara langsung, kemudian diberikan kepada generasi sesudah mereka kalau mereka mau mengikuti para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga demikian. Beliau berkata dalam hadis yang sahih, kata beliau alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia. Ya, secara umum, tidak hanya umat beliau, bahkan mencakup seluruh umat manusia yang pernah ada di muka bumi. Ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, generasiku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, muridnya para sahabat yang dikenal dengan tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, muridnya tabi'in yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. 3 golongan, 3 generasi yang langsung disebutkan secara tegas oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Isani bidina azani Allah wa iyyakum. Apa yang menyebabkan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in mendapatkan predikat khairun nas, sebaik-baik manusia? Isani bidina azani Allah wa iyyakum. Apakah disebabkan karena kekayaan mereka? Ataukah disebabkan dikarenakan mereka adalah bangsawan yang terhormat di kalangan umat manusia? Atau dikarenakan mereka semata-mata dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Tidak, isani bidina azani Allah wa iyyakum. Mereka mendapatkan predikat khairun nas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam li syiddati tamassukihim bis sunnah. Dikarenakan mereka, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in adalah orang-orang yang betul-betul gigih dalam memegangi sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itulah kunci sebab mereka dikatakan sebagai khairun nas. Hakada ikhwan azani Allah wa iyyakum. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi sesudah mereka yang ingin meniti as-siratal mustaqim, yang ingin mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, yang ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali harus mengikuti dan menapaki jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Wa huzirna al-muhdatsat, dan kita semua kaum muslimin, kata beliau, telah diperingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari al-muhdatsat, ya, membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau urusan dunia tidak kita bicarakan dalam bab ini. Yang dibicarakan saat ini membuat perkara-perkara baru, isani bidina azani Allah wa iyyakum, dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat An-Nisa ayat 115, memberikan ancaman bagi siapa saja pihak-pihak yang berani membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama, isani bidina azani Allah wa iyyakum, yang dengan kata lain dia durhaka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mau mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, memilih jalan yang baru, membuat metode baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang berani menentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bentuk penentangan misalnya azani Allah wa iyyakum bisa dalam bentuk tidak menjalankan perintah, juga bisa dalam bentuk melanggar larangan, juga bisa dalam bentuk misalnya azani Allah wa iyyakum meninggalkan sunnah dan memilih jalan-jalan yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kata lain, lebih memilih bid'ah daripada sunnah. Ya. Lebih senang condong dengan kebid'ahan yang tidak diajarkan daripada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diperintahkan. Apa ancamannya kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, "Min ba'di ma tabayyana lahul huda", sesudah jelas baginya petunjuk. Dia tahu kalau jalan yang benar adalah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengamalkan sunnah. Tapi dia lebih memilih kebid'ahan. Kenapa? Dalam rangka menjaga nama besarnya. Misalnya bidina azani Allah wa iyyakum di mata pengikutnya atau di mata masyarakatnya. Kalau saya mengikuti sunnah, meninggalkan bid'ah yang selama ini dilestarikan di wilayah tempat saya tinggal, ya, meninggalkan kebid'ahan yang selama ini digandrungi oleh masyarakat saya, pengikut saya, maka otomatis umat akan lari dari saya, gitu ya. Nah, daripada saya nggak punya pengikut, ya, daripada saya tidak lagi dihormati, malah diusir dari tempat tinggal saya, dari kampung halaman saya, ya mau bagaimana lagi? Saya tahu sunnah ini yang harus diikuti, tapi apa boleh buat? Kata dia, ya kan, azani Allah wa iyyakum, lebih tenang dengan kebid'ahan, meninggalkan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam semata-mata karena urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia ke arah mana dia berpaling. Hukuman sewaktu di dunia. Allah Subhanahu wa taala membuat hamba tadi khalifatina azani Allah wa iyyakum tentram dalam kesesatan. Ya, yang contoh dengan perasaannya khalifatina azani Allah wa iyyakum didominasi oleh perasaannya, menimbang segala sesuatu dengan perasaannya. Yang sesuai dengan perasaan dijalankan, tidak sesuai ditolak. Gitu ya, menganggap itu yang benar. Yang memiliki semangat juang yang tinggi, khalifatina azani Allah wa iyyakum. Ya, mungkin dikarenakan dia masih berdarah muda begitu, atau memang wataknya suka yang keras-keras begitu. Ya, kalau pembahasannya luyu masalah fikih nggak semangat, gitu ya. Tapi kalau pembahasannya perang, lawan sana, lawan sini, angkat senjata, wah ini semangat. Ya, ini dari dulu yang saya gandrungi ya, semacam ini. Ya, gitu ya. Hakala yakanilina azani Allah wa iyyakum. Nuwallihi ma tawalla, sekalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah mana dia berpaling. Kesesatan yang dia ikuti dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala indah, bahkan dikemas dengan bidina azani Allah wa iyyakum seolah-olah sebagai kebenaran. Ya. Sunnah yang seharusnya dia ikuti dengan bidina azani Allah wa iyyakum, berbalik dia angkat sebagai sebuah kehinaan dan kesesatan sehingga dia tinggalkan dengan bidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau sudah dibalik pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalik fitrahnya yang tadi bidina azani Allah wa iyyakum, dibalik hatinya, maka hati tersebut yang tadi bidina azani Allah wa iyyakum akan tertutup. Diibaratkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti bejana atau gelas yang terbalik kemudian diisi air. Apakah kira-kira ada air yang masuk ke dalam gelas tadi? Tidak ada yang tadi bidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga bagaimanapun kebenaran diterangkan di hadapan matanya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dia tidak bisa melihat kebenaran tadi untuk diikuti.
Kalau sudah dibutakan Allah wa iyyakum mata hatinya dengan kesesatan yang selama ini dia ikuti. Gara-gara apa? Gara-gara menentang Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain. Itu di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan nanti di yaumul qiyamah akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wal a'yadu billah. Nah, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman dari Rasulullah alaihi salatu wassalam disebutkan dalam banyak hadis. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan salah satunya dalam khutbah beliau yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, lan tadullu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ma'tasamtum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan dua perkara tadi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kitab Allahi wa sunnati, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnahku. Selama kita mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, disesuaikan dengan amalan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, jaminannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak akan tersesat. Tapi kalau berani menyimpang, berani nyeleweng, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sangat rentan dan rawan jatuh dalam kesesatan. Wa huwa la yash'ur. Yang parahnya, dia tidak merasa kalau sedang tersesat. Ya, dan itu kenyataannya. Ya, kenyataannya yang diberikan azan Allah wa iyyakum, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jatuh dalam penyimpangan. Ya, kebanyakan mereka, walaupun tidak semuanya, merasa dirinya di atas kebenaran. Gitu ya. Yang menyuruhkan kepada kesesatan, misalnya azan Allah wa iyyakum, mereka menyuarakan kebenaran. Karena tidak ada yang terang-terangan mengatakan, wahai kaum muslimin, ikutilah kesesatan yang saya serukan kepada kalian. Ini jalan menuju neraka. Tidak ada yang terang azan Allah wa iyyakum. Ya, saya jamin tidak ada. Ada apa? Tidak ada yang terang azan Allah wa iyyakum. Walaupun terang-terangan jelas sesatnya yang azan Allah wa iyyakum mengatakan dirinya di atas al-haq. Yang ngaku sebagai nabi palsu misalkan. Ya. Dia mengatakan kalau dia di atas kebenaran. Tak mungkin dia mengatakan dengan itu saya. Kenapa? Saya ini nabi palsu. Ya. Tidak ada yang azan Allah wa iyyakum. Yang jelas sesatnya berani mengatakan di atas al-haq. Ya. Itu bahayanya kesesatan. Ya. Membuat seseorang percaya diri. Merasa di atas al-haq, padahal sebenarnya azan Allah wa iyyakum di atas kesesatan walanya billah. Nah, salah satunya penyebabnya azan Allah wa iyyakum ketika seorang hamba berani membuat perkara yang baru dalam urusan agama. Wa ukhbirna annaha min al-dhalalat, dan jika kaum muslimin telah diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya kebid'ahan termasuk bagian kesesatan. Yang namanya bid'ah itu sesat. Ya. Diakui ataupun tidak, diterima dengan lapang dada atau tidak, ikhwanilladina azani Allah wa iyyakum, Rasulullah alaihi salatu wassalam tegas menyatakan yang namanya kebid'ahan itu sesat. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bi sunnati, pegang teguhlah oleh kalian sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang terbimbing sepeninggalku," kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. "Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah tadi dengan gigi geraham kalian."
Ini penekanan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk betul-betul berpegangan dengan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam yang bersabda, bukan ucapan tanpa bicara semata. Ya, yang saya bacakan tadi adalah hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan sanad yang sahih, riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Yang saat itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sesudah salat subuh, beliau naik di atas mimbarnya memberikan mau'izah kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in dengan mau'izah nasihat yang betul-betul menyentuh sampai para sahabat bismillahirrahmanirrahim azani Allah wa iyyakum meneteskan air mata mendengarkan nasihat dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan mereka menganggap itu seperti nasihat perpisahan. Maka para sahabat memohon wasiat dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan beliau pun memberikan wasiat, salah satunya yang disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala. Nah, ini keterangan dari ayat, juga keterangan dari hadis yang disebutkan azani Allah wa iyyakum yang sangat jelas dan tegas memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali sanadina azani Allah wa iyyakum untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan menjauh sejauh-jauhnya dari tindakan kebid'ahan. Nah, kemudian sesudah itu diperkuat sanadina azani Allah wa iyyakum al-musannif rahimahullah, penulis rahimahullah taala dengan membawakan ucapan ya tokoh para sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in. Dibawakan ucapan dari pemuka 3 generasi pilihan yang sanadina azani Allah wa iyyakum. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dan berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau sanadina azani Allah wa iyyakum termasuk kibar as-sahabah, termasuk pembesar para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah pada usia lebih dari 63 tahun. Nah, terkadang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an juga dikenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Nama yang ini jarang dikenal oleh kaum muslimin. Jadi kalau menjumpai misalkan dalam sebuah hadis, ya nama Ibnu Ummi Abdin dengan merasa asing, itu tidak lain adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata beliau radhiyallahu taala an, ittabi'u, ikutilah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam wahai kaum muslimin, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat perkara yang baru. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Ya. Apa yang kurang dari Islam sanadina azani Allah wa iyyakum sehingga mengharuskan kita atau membuat kita membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang sanadina azani Allah wa iyyakum. Kalau kita pikirkan dengan hati yang jernih sanadina azani Allah wa iyyakum, dengan akal yang sehat, seseorang yang membuat kebid'ahan secara tidak langsung dia meragukan kesempurnaan Islam. Ya. Kenapa? Karena dia mengatakan, kayaknya perlu adanya penambahan. Gitu ya. Makanya saya tambahkan ritual ibadah seperti ini. Gitu ya. Nah,
entah itu pelaksanaan ibadah yang sudah ada contohnya, tapi ditambah-tambahi menjadi bid'ah. Ya, zikir misalkan, ya kayaknya kalau zikir dengan cara-cara yang sudah ada saat ini kurang digemari masyarakat. Ya, lebih asyik lagi, lebih asyik lagi kalau zikirnya tadi itu diiringi dengan irama-irama musik, gitu ya, supaya lebih semangat, gitu ya. Nah, ada dari sanadina azani Allah wa iyyakum. Tambahan-tambahan semacam ini sanadina azani Allah wa iyyakum secara tidak langsung, ya, menunjukkan kalau dia meragukan kesempurnaan Islam. Kalau seseorang meragukan kesempurnaan Islam dari Madinah azani Allah wa iyyakum, secara tidak langsung pula dia meragukan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah mengatakan telah sempurna, tapi harganya ragu. Ya, nampaknya belum sempurna. Kok bisa dikatakan dia meragukan kesempurnaan Islam, meragukan firman Allah Subhanahu wa taala? Terbukti dia tidak merasa cukup dengan syariat yang telah ada, ditambahi dengan bumbu-bumbu kebid'ahan misalnya Madinah azani Allah wa iyyakum, sekalipun dengan niatan yang baik. Ya, sekalipun dengan niatan yang baik misalnya Madinah azani Allah wa iyyakum. Ini pesan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, di riwayat yang lain misalnya Madinah azani Allah wa iyyakum, sahabat Hasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ketika masuk ke Masjid Nabawi misalnya Madinah azani Allah wa iyyakum, melihat ada sekelompok orang, ya, melihat ada sekelompok orang misalnya Madinah azani Allah wa iyyakum yang sedang duduk-duduk, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu pemimpin. Ya, satu orang pemimpin mengatakan kepada mereka, ya, kepada jamaahnya yang lain, tasbihul mi'ah. Allah baca tasbih 100 kali. Kemudian dihitung tasbihnya tadi dengan batu. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai 100 kali. Halilul mi'ah. Sekarang baca tahlil 100 kali. Maka sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengingkari tindakan semacam itu dan mengatakan, "Ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum." Kata beliau radhiyallahu taala, "Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alangkah cepatnya kalian jatuh dalam kebinasaan. Belum lama Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal, belum usang baju-baju beliau. Kok bisanya kalian jatuh dalam kebinasaan?" Mengingkari tindakan mereka yang Madinah azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Mereka membuat cara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman," ini kunyahnya. "Wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Kami tidak menginginkan dari tindakan ini kecuali kebaikan. Kelihatannya lebih baik, wahai Ibnu Mas'ud. Supaya tidak lupa, makanya dihitung pakai batu. Ya. Supaya semangat, makanya rame-rame, ada pemimpinnya. Gitu ya. Kalau zikir sendiri, Ibnu Mas'ud, wah seringkalinya lupa. Ya. Tahu-tahu ngelamun, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sudah terserah, ya kan bisa. Gitu ya. Nah, zikir habis sholat 33 kali misalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru dapat 15 tahu-tahu, Allahu Akbar. Gitu ya, berpindah. Supaya lebih semangat, lebih teratur, lebih tertib, kita buatkan cara seperti ini. Karena mereka yang Madinah azani Allah wa iyyakum, niatnya baik. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, "Wa kam muridan lil khair la yusibah." Berapa banyak orang yang memiliki niatan baik namun tidak kesampaian. Sebatas pada niatan yang baik tapi caranya salah, misalnya Madinah azani Allah wa iyyakum, tidak merubah sebuah kesesatan menjadi sunnah semata-mata dengan niatan baik. Ya, tidak menggunakan teorinya dihitung. Gitu ya, mencuri hartanya tuan tanah, itu dibagikan ke fuqara wal masakin. Ya, nyuri ya nyuri, haram,
hukumnya. Walaupun niatannya menolong. Ya, pihak-pihak yang membutuhkan misalnya bidin azan ya Allah, tetap dikatakan tindak kriminal. Ada apa? Ya, karena mencuri. Walaupun niatannya, baik, saya mengambil harta ini bukan untuk diri saya pribadi atau polisi, gitu, ketika ditangkap. Ya, ini untuk menolong sahabat saya yang kelaparan. Ya, itu urusanmu. Yang penting kamu masuk penjara dulu, gitu ya. Nah, ada dari hanya bidin azan ya Allah, apalagi dalam urusan syariah yang bidin azan ya Allah, niatan yang baik tidak bisa merubah sebuah kebiasaan menjadi sunnah. Nah, wa qala Umar ibn Abdul Aziz, dan berkata Umar ibn Abdul Aziz, ini hidup di masa tabi'in. Ya, hidup di masa tabi'in. Beliau termasuk usaha azani Allah wa iyyakum Amirul Mukminin. Ya. Penguasa ditunjuk sebagai khalifah yang memimpin kaum mukminin usaha azani Allah wa iyyakum. Masyhur nama beliau Umar ibn Abdul Aziz. Yang mana di saat hari pelantikan beliau, ketika beliau ditunjuk sebagai seorang khalifah, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengatakan di sana bidin azan ya Allah wa iyyakum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ditunjuk sebagai khalifah malah mengatakan irja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau orang sekarang ditunjuk sebagai khalifah, masya Allah, malah rebutan. Ya, gitu ya. Nah, sujud syukur. Beliau di sana bidin azan ya Allah wa iyyakum ketika ditunjuk sebagai khalifah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengangkat betul-betul berat, besar urusan memegang pemerintahan di sana bidin azan ya Allah wa iyyakum. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gila dengan kekuasaan. Bukan ketenaran yang mereka inginkan di sana bidin azan ya Allah wa iyyakum. Juga bukan kekuasaan yang mereka impikan di sana bidin azan ya Allah wa iyyakum. Tapi semata-mata ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semata-mata ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak di kalangan salafus saleh ridwanullah taala alaihim ajma'in ketika ditunjuk sebagai seorang qadhi, hakim. Gitu ya. Sebagai seorang hakim misalnya bidin azani Allah wa iyyakum, mereka menolak dengan cara yang halus. Di antaranya yang disebutkan dalam tarjamah Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala, seorang ulama besar di zamannya, Sufyan ibn Uyainah, dipanggil oleh khalifah, oleh penguasa saat itu hendak dijadikan sebagai qadhi di wilayahnya. Kalau orang sekarang merasa terhormat, gitu ya, wah ini kehormatan tersendiri, masya Allah. Sufyan ibn Uyainah bingung. Ini yang manggil penguasa. Ya. Yang manggil langsung penguasanya meminta saya sebagai qadhi. Dalam keadaan wah, saya tidak bisa menjamin hati saya selamat dari godaan dunia. Nah, maka beliau memiliki ide di sana bidin azani Allah wa iyyakum supaya bebas ya dari tawaran tersebut. Ketika masuk ke dalam istana khalifah, langsung berpura-pura seperti orang yang yang bidin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita bilang gitu ya. Nah, baru masuk, masya Allah ini permadaninya indah sekali, sekali. Beli di mana ini? Nah, duduk di kursi, masya Allah ini kursinya indah sekali, masya Allah. Bertingkah misalnya bidin azani Allah wa iyyakum seolah-olah seperti orang yang jahil. Sampai membuat khalifah ragu. Ini ulama beneran apa enggak? Ya, akhirnya diminta keluar di sana bidin azani Allah wa iyyakum, tidak jadi sebagai qadhi, meragukan kata khalifah. Penampilannya tidak meyakinkan. Ketika keluar dari pintu penguasa, beliau mengatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari fitnah kekuasaan. Masya Allah. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu kalaman ma'nahu. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala yang maknanya sebagai berikut: haitsu waqafa al-qaum, berhentilah engkau
di mana para sahabat berhenti. Jadi kalau para sahabat berhenti, maka engkau juga harus berhenti di tempat yang sama. Jangan melebihi sesuatu yang tidak mereka lewati. Allah wa iyyakum. Fa innahum an ilmin waqafu. Dikarenakan mereka para sahabat berhenti atas dasar ilmu, tidak sembarangan. Wa bi basarin nasidin kafu, dan dengan basirah yang dalam mereka menahan diri mereka Allah wa iyyakum dari berbicara tentang perkara-perkara yang tidak ada ruang bagi akal manusia di situ, baik urusan yang baik atau dalam bab asma wa sifat. Ya, menyingkap masalah hakikat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in menahan diri mereka dari hal itu semua. Walahum ala kashfiha kanu aqwa, padahal mereka lebih mampu dari kita untuk menyingkap hal-hal yang samar tadi. Karena mereka yang langsung duduk di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang langsung melihat kapan diturunkan ayat-ayat Al-Quran, yang langsung mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan sabda-sabda beliau, sementara kita tidak. Wa bil fadli law kana fiha ahra, dan mereka lebih memiliki banyak keutamaan sehingga lebih pantas untuk mendalami perkara tadi daripada kita. Secara keutamaan jauh. Mereka mendapatkan jaminan langsung dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sementara kita tidak. Ya. Para sahabat yang memiliki sekian banyak keutamaan saja tidak berani berbicara dalam perkara yang mereka tidak memiliki ilmu di situ, apalagi kita yang secara keilmuan jauh dengan para sahabat, yang secara keutamaan jauh di bawah para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Tentunya harus lebih layak lagi untuk dia. Fala in qultum hadatsa ba'dahum kama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Dan sesungguhnya kalian, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, telah mengucapkan sesuatu yang baru sepeninggal mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Dan tidak ada yang membuat perkara yang baru kecuali orang-orang yang berani menyelisihi petunjuk para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Ini nasihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala kepada orang-orang yang hidup di masa beliau, masa tabi'in. Masih pada masa keemasan generasi yang mulia tabi'in diingatkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Lantas bagaimana kiranya dengan generasi-generasi yang jauh dengan masa-masa kenabian. Wa rafiqa an sunnatihim, dan tidaklah orang yang membuat kebid'ahan, melainkan dia adalah orang yang benci terhadap sunnahnya para sahabat. Ya, benci dengan sunnahnya para sahabat. Walaqad waqafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Dan sungguh mereka para sahabat di sana Madinah azani Allah wa iyyakum telah menyebutkan keterangan yang membuat kita puas dengannya, dan berbicara ya kami Madinah azani Allah wa iyyakum dengan keterangan yang cukup dan memadai. Kama fawqahum muhakkirun, maka barang siapa yang melampaui ucapan mereka, maka dia adalah hamba yang binasa. Wa ma dunahum muqassirun, dan barang siapa yang tidak sesuai dengan perkataan mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in, maka dia adalah hamba yang muqassir, yang kurang dalam memenuhi kewajiban. Laqad qasara anhum qaumun faja'u, ada sebagian kaum yang kurang, tidak sesuai dengan batasan yang dicontohkan oleh para sahabat sehingga jatuh dalam sikap al-jaza, menentang dan keras. Wa tajawazahum akharuna, sementara pihak yang lain justru melampaui batasan yang dicontohkan oleh para sahabat, faghalau, sehingga mereka jatuh dalam tindakan al-ghulu.
wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Dan sesungguhnya mereka para sahabat betul-betul berada di atas petunjuk yang lurus antara sikap al-jafa, sikap kurang dalam memenuhi kewajiban, dengan sikap al-ghulu, berlebih-lebihan. Misalnya azani Allah wa iyyakum. Ini nasihat dari Bapak Tabi'in Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yang memberikan motivasi kepada kita semua untuk mengikuti dan mencukupkan diri dengan contoh yang disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah, dan berkata al-Imam Abu Amr al-Auza'i, nama beliau Abdurrahman ibnu Amr, lebih dikenal dengan al-Imam al-Auza'i. Dulunya Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum, al-Imam al-Auza'i ini memiliki mazhab yang diikuti selain dari 4 mazhab yang masyhur. Yang kita tahu kan ada 4 mazhab. Mazhab Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, kemudian al-Imam Malik, dan al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Di masa al-Imam al-Auza'i, beliau juga pernah memiliki mazhab yang diikuti, sehingga ada mazhab yang kelima, mazhabnya al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Hanya saja tidak bertahan lama. Berbeda dengan 4 mazhab yang masyhur yang sampai saat ini dikenal oleh kaum muslimin, yang dikenal dengan al-madzhabul arba'ah, mazhab yang 4. Nah, ini sekilas tentang al-Auza'i, menunjukkan beliau termasuk ulama terkemuka. Sampai Sayyidina Azani Allah wa iyyakum pada tingkat memiliki mazhab yang diikuti walaupun inqarada, sudah habis masanya. Kata beliau rahimahullah, alaika bi athari man salaf, wajib bagimu untuk mengikuti asar salafun salih, mengikuti petunjuk orang-orang terdahulu. Wa in rafadaka an-nas, walaupun umat manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hatilah kalian, hati-hatilah engkau, kata beliau rahimahullah, dari pendapat-pendapat orang yang tidak berdasarkan dalil. Wa in zakrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka menghias-hiasi pendapat-pendapat tadi dengan ucapan-ucapan yang indah lagi memukau. Nah, yang namanya bid'ah di azani Allah wa iyyakum itu semata-mata arahur rijal, buah dari akal pikiran seseorang. Tidak ada dalil yang kuat yang mendasari kebid'ahan tadi di azani Allah wa iyyakum. Yang ada hanya bungkus kemasan yang indah supaya bid'ah tadi digemari, digandrungi, dan diikuti oleh kebanyakan pihak di azani Allah wa iyyakum. Adapun dalil yang menguatkan kebid'ahan tadi, auha min buyutil ankabut, lebih lemah dari sarang laba-laba yang azani Allah wa iyyakum. Nah, dikatakan lemah bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau orang punya ilmu, sekuat apapun syubhatnya bisa dia patahkan. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, selemah apapun syubhat tadi mampu menjatuhkannya. Ada yang azani Allah wa iyyakum. Ini ucapan salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dari masa sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang semuanya sepakat dengan azani Allah wa iyyakum memerintahkan dan menganjurkan kaum muslimin mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan menjauhkan diri mereka sejauh-jauhnya dari semua tindakan kebid'ahan, sekecil apapun kebid'ahan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun keterangan yang berikutnya terkait dengan masalah ini, insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.